Peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 di Jakarta berdampak pada meningkatnya okupansi sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di ibu kota. Salah satunya Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Hingga Jumat 4 Desember, jumlah pasien baik yang menjalani isolasi mandiri maupun yang dirawat sudah lebih dari 3.000 orang. Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran telah mengoperasikan 4 tower, yakni Tower 4, 5, 6, dan 7. Tower 4, 6, dan 7 diperuntukkan bagi pasien dengan gejala ringan hingga sedang, dan Tower 5 diperuntukkan bagi pasien tanpa gejala atau OTG. Secara keseluruhan, tingkat okupansi RSDC Wisma Atlet hingga Jumat 4 Desember 2020 adalah 60%. Jumlah pasien yang masih dirawat dan menjalani isolasi mandiri lebih dari 3.000 orang. Sementara kapasitas Wisma Atlet adalah 5.994 kamar. Tak hanya rumah sakit darurat yang penuh, angka kasus harian pun memecahkan rekor tertinggi pada 3 Desember, yakni 8.369 kasus. Terkait tingginya jumlah kasus, juru bicara COVID-19 Wiku Adhisa Smito menjelaskan, ada beberapa daerah yang memiliki data perkembangan corona yang berbeda dengan pusat. Salah satunya ialah Provinsi Papua yang menyumbang angka terbesar dalam laporan Kamis lalu. Wiku menyebut, angka 1.755 merupakan hasil akumulasi dari penambahan kasus positif sejak 19 November hingga 3 Desember. Wiku mengakui perbedaan data ini terjadi akibat sistem yang belum optimal. Angka yang sangat tinggi ini salah satunya disebabkan karena sistem yang belum optimal untuk mengakomodasi pencatatan, pelaporan, dan validasi data dari provinsi secara real time. Sorotan tajam pun dialamatkan pada kinerja Kementerian Kesehatan dan gugus tugas penanganan COVID yang dinilai lemah dari sisi konsistensi dan pemantauan. Kita perlu reformasi supaya jalannya sama-sama kita tentukan lah yang kita mau kerjakan apa dan dipantau. Ya, kelemahan kita seringkali kita bikin program itu nggak ada indikator pemantauan. Nggak usah contoh misalnya pelacakan. Kita itu tidak ada atau nggak rapi lah melaporkan indikator pemantauannya, misalnya dari satu terkonfirmasi itu berapa sih yang dipantau, di Jakarta berapa, di Kalimantan berapa, di mana, di masing-masing provinsi dan kabupaten. Mestinya ada. Tak hanya pelacakan, Iwan juga menyoroti indikator terhadap kepatuhan protokol kesehatan yang dinilai belum baik. Menurutnya perlu ada relawan yang bisa memantau secara pasti perkembangan kepatuhan protokol kesehatan pada masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.